Jamaah kajian Nasrani warahmatullah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bermujalasah, tentunya dalam keadaan sehat. Tidak lupa selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam meniti manhaj beliau sampai nanti di akhir zaman. Jamaah kajian Nasrani warahmatullah, ada satu pertanyaan terkait dengan hukum bersin di dalam sholat. Apakah orang yang bersin ketika sedang mengerjakan sholat juga dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tahmid, dan yang mendengarnya juga dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tasmid? Ini memang suatu hal yang sering kali terjadi. Bahkan saya tadi kan di sini gebres 2 kali ya. Nah, pas waktu saya gebres 2 kali gitu tadi, apakah saya juga disyariatkan, dianjurkan untuk membaca kalimat tahmid, dan yang mendengar apakah juga dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tasmid? Jamaah kajian Nasrani warahmatullah. Jadi Islam itu adalah agama yang syumul, artinya mencakup seluruh kehidupan manusia. Bahkan agama Islam itu juga agama yang insaniyah, artinya sesuai dengan kebutuhan dan fitrah umat manusia ya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku Allah, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kamu. Lah, salah satu bukti akan sumuliyah dan insaniyahnya dinul Islam itu adanya aturan ataupun adab-adab yang di sini kaitannya dengan adab dalam bersin dan menguap. Ya. Jadi di antara salah satu adab Islami yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin itu adalah adab ketika menguap dan bersin. Ya. Banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui akan adabnya ketika menguap dan ketika bersin. Ada sebagian orang yang ketika bersin mestinya dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, tapi malah tahu tempe. Ada pula sebagian orang yang ketika menguap itu yang semestinya ditutup malah justru diperlebar. Dan termasuk pula ketika dalam kondisi sholat. Bagaimana ketika kita sekalian waktu
sedang mengerjakan sholat, apakah ketika kita sekalian itu bersin juga mesti mengucapkan kalimat alhamdulillah? Ya. Jamaah kajian azharani wasrakullah. Maka penting ini kita jawab sekalian pertanyaan itu, yaitu diantara adab kaitannya dengan menguap dan bersin itu, yang pertama adalah menahan menguap dan membiarkan bersin. Jadi di antara adab berkaitan dengan menguap dan bersin itu adalah membiarkan ketika bersin dan menahan diri menguap semaksimal mungkin. Menahan dari menguap semaksimal mungkin. Ada satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha yuhibbul atasa wa yakrahu tasauba wa amma tasaubu wa innama huwa minasyaiton. Sesungguhnya Allah itu menyukai bersin. Wah, ini disenangi dening Allah. Ya. Sesungguhnya Allah itu menyukai bersin dan membenci menguap. Adapun menguap itu dari setan. Jadi ini awak di kelakepan, Mbak, itu asalnya saka setan. Apalagi ketika sholat, sering kita lihat. Ya. Fa idza tasa'aba ahadukum fayaruddahu mastato'a. Oleh sebab itu, ketika salah satu di antara kalian itu menguapi cara bentutup napa? Angop. Angop. Oleh sebab itu, jika salah satu di antara kalian itu menguap utawa angop, ya, hendaknya berusaha untuk menahannya. Jadi ditahan. Arep angop itu ditahan. Ya. Ora malah ya mbak-mbak no ngantek tanggane krungu. Kalau kayak tanggane ngantek krungu angop kae Pak D ngantuk kae. Wa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaiton. Karena apabila salah seorang di antara kalian itu menguap, angop gitu ya, maka setan akan tertawa. Hadis riwayat Bukhari disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 6223. Jadi kalau kita sekalian itu angop dan kita sekalian mengikuti alur, apalagi sampai angop malah dibuka, setan guyu, Pak. Kita ditertawakan oleh setan. Beliau Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan berkaitan dengan hadis ini bahwasanya bersin ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis innallaha yuhibbul atasa. Jadi kalau bersin itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu disebabkan karena bersin itu menandakan seseorang sedang dalam kondisi semangat. Jenengan nek bersin semangat apa igle-igle? Nek arep bersin semangat ora? Semangat, wancan-wancanan gitu ya.
Arab bersin semangat. Makanya beliau saya mengatakan bahwasanya orang yang bersin itu adalah orang yang sedang dalam kondisi semangat. Oleh karena itu, ya, jika kalian itu melihat, ya, oleh karena itu jika kalian itu melihat ada orang yang bersin, yakinlah bahwa dia itu sedang dalam kondisi semangat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai terhadap orang yang selalu semangat dalam segala hal. Ya, dalam hal kerja, dalam urusan yang lain, semangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minin dhaifi wa fi kulli khairun. Jadi mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan. Tapi jika diantara kita disuruh milih, jadilah seorang mukmin yang kuat. Bukan berarti mukmin yang lemah tidak ada kebaikan. Tetap mukmin yang lemah itu memiliki kebaikan. Dengan adanya mukmin yang lemah memberikan satu peran penting bagi seorang mukmin yang kuat, untuk bisa memberikan perlindungan, untuk bisa memberikan bantuan dan sebagainya. Bisa menjadi wasilah orang yang kuat tadi, mukmin yang kuat tadi, untuk beramal, amal soleh dan sebagainya. Ya. Terus dianjurkan bagi orang yang menguap, angop, untuk menahannya sekuat mungkin. Saged mboten jenengan angop tanpa buka mulut? Bisa. Diampet, cuman resikone biasanya matanya terus keluar air. Biasanya ditahan, coba dipraktekkan ketika mau menguap atau anggap ditahan. Biasanya di pojok mata sini nanti keluar air. Ya. Lebih-lebih dalam keadaan sedang mengerjakan sholat. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasa'ubu fis sholati minas syaiton. At-tasa'ubu fis sholati minas syaiton. Menguap dalam sholat itu berasal dari setan. Ya. Jadi enek piyayi, ada orang yang sedang mengerjakan sholat kok mengangop baik. Lihat itu, setan sedang menggoda dia dalam mengerjakan sholat. Menguap dalam sholat itu asalnya dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyakdzim mastato'a. Jika salah seorang di antara kalian itu menguap utawa angop, maka hendaklah ia tahan semampunya, diampet. Pokoknya diampet piye carane. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 3289. Beliau Utsaimin menjelaskan hadis ini, wa yakrahu tasa'ubu, maksudnya itu
adapun menguap itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu apabila seseorang menguap, maka setan akan tertawa. Iya, diguyu setan ora marake anyel. Ya. Kenapa setan tertawa? Beliau Syaikhul mengatakan karena setan tahu bahwasanya orang yang menguap apalagi dalam kondisi sedang mengerjakan sholat, orang itu sedang dalam kondisi lesu dan malas. Wes bisa dipastikan. Wong kuwi nek kakean angop banyak menguap pasti badannya itu dalam kondisi lesu. Malas-malasan apalagi dalam kondisi sholat. Mula setan guyu. Setan akan tertawa. Ya, setan sangat senang kalau ada orang yang sedang mengerjakan sholat kok mung angop bae, ya, menguap terus seneng setan itu. Ya, senang. Sebaliknya setan itu tidak suka dengan kondisi seorang mukmin yang semangat dan kuat. Nanti bisa dibuka dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Saya min. Kalau mau pinjam di tempat saya ada 6 jilid gitu ya. Jadi saya min menjelaskan bahwasanya Allah itu benci terhadap orang yang menguap karena ketika orang itu dalam kondisi menguap, setan itu akan tertawa. Karena setan tahu bahwasanya orang yang menguap itu dalam kondisi badannya itu baru dalam kondisi lesu dan malas. Yeah. Yeah. Tidak mesti. Yeah. Ya betul. Tapi tidak mesti orang yang angop itu mesti ngantuk. Makanya tadi lama disebutkan bahwasanya menguap atau angop di dalam sholat datangnya dari setan. Kita akan bisa merasakan bahwa ketika orang itu dalam kondisi ngantuk dan kondisi tidak ngantuk, tapi sering angop. Sholat dalam kondisi kita kan tidak ngantuk aslinya, tapi kita sering kadang kalau angop. Lah itu peran setan menggoda manusia agar manusia tadi tidak konsentrasi dalam sholatnya. Tapi nek pancen badan kita saya jam 10 bengi wis angop, kuwi pancen angope wong ngantuk. Tapi kan kalau angop atau menguapnya orang dalam kondisi biasa, aslinya badannya sehat, kondisi aslinya nggak ngantuk, cuman kok kelakepan. Lah itulah datangnya dari setan. Gitu Pak ya. Jadi tidak semua orang angop itu mesti ngantuk. Tapi itu sudah dalam kondisi logis. Orang ngantuk mesti angop gitu ya. Tapi tidak semua orang angop mesti ngantuk. Ya, lanjut. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu. Apabila salah seorang di antara kalian itu menguap atau angop, maka hendaklah ia menutup mulutnya dengan tangan. Tutup. Karena setan akan masuk kalau tidak ditutup.
Jadi peluang. Kalau kita angop, menguap, apalagi kok malah dilebarkan, peluang setan masuk. Belum lagi efek yang lain. Nek ngante pas angop ketika menguap nggak ditutup ada lebah masuk, enek tawon lebu. Iya Pak. Hintup tawon tenggorokane ngono ora kuyam-kuyam. Enek walang sangit lebu piye coba. Ya, enek laler no karuane ra apa-apa. Laler itu kan satu sayapnya bawa racun, satu sayapnya itu bawa penawar. Jadi masuk telan sekalian nggak apa-apa kalau tertelan gitu ya. Kalau bisa dikeluarkan dikeluarkan. Jadi kalau kita menguap atau angop adabnya itu ditahan, kalau nggak bisa nahan maka ditutup dengan tangan. Ora kok malah ya. Ini masalah menguap atau angop. Ya. Lah kaitannya dengan bersin. Ketika orang itu bersin atau kalau bahasane wong bon tutup ngono wahing. Wahing gitu ya. Itu dianjurkan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Bagi orang yang mendengarnya disunahkan mengucapkan kalimat tasmid. Kalau tasmid yarhamu Allah. Kalau tahmid alhamdulillah. Ya. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian itu bersin atau wahing, ya, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wa yaqul lahu akuhu wa sahibuhu yarhamukallah. Dan hendaknya saudaranya yang mendengar atau orang lain yang mendengar menjawab yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul. Dan bagi mereka yang mendengar ataupun orang yang bersin, apabila temanmu itu mengucapkan yarhamukallah, maka hendaknya orang yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah dan memperbaiki keadaan kamu. Jadi kalau orang bersin dianjurkan mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar menjawabnya dengan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin ketika didoakan oleh orang yang mendengar yarhamukallah, orang yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Atau bisa dengan doa yang lain. Ya. Bisa pakai yaghfirullah lana walakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan kalian semua. Atau bisa yang pendek, yaghfirullah lakum. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Karek pilih ndi sing dawa apa sing cendak. Nek biasane wegah paling gampang ya dikumulai kan. Ya wis kuwi ora apa-apa.
yahdikumullah wa yuslih walakum. Ya. Banyak pilihan doanya. Ya. Beliau Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan di dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada orang yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah. Yang demikian itu karena apa? Karena yang namanya bersin itu termasuk salah satu nikmat. Nikmat napa nikmat? Nikmat jenengan mboten saged wahing. Oh, rekoso Pak. Apalagi kalau kita sekalian itu sudah mau bersin, wis muntup arep bersin rasido. Dirasane nangirung pedes iran jamak gitu. Berarti kan nikmat. Ya, bersin itu adalah nikmat. Maka perlu disyukuri, mengucapkan alhamdulillah. Ora malah tahu tempe wira ngerti ada, ora ngerti syukur. Ya. Dan bacaan alhamdulillah ini dianjurkan, kata beliau, senantiasa dibaca bagi mereka yang bersin, baik di waktu sholat maupun di luar sholat, kecuali di mana? Orang yang bersin dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kecuali di dalam WC. Ya, nanti bisa dibuka di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Nah, pertanyaan tadi, gimana Pak jika ada orang yang bersin ketika sedang sholat? Apakah boleh mengucapkan alhamdulillah, terus orang yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah? Entuk mboten? Dalam hati. Kita bacakan satu riwayat ya. Ngerti. Karena ini sering wong pilek, wong flu ki ra mesti. Kadang kalau pas lagi sholat, lagi Jumatan, gebres. Iki kudu piye iki? Alhamdulillah ora. Biar kamu kolok ora kuwi. Ya. Ada satu riwayat dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Ya. Yang mana si Rifa'ah ini, beliau mengatakan, saya telah sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika itu saya bersin. Maka saya mengucapkan alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Ya, mubarakan alaihi kama yuhu rubuna wa yardo. Nah, Rabbuna wa yardo. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan diberkahi sebagaimana dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat, beliau keluar dan bertanya, siapa orang yang berbicara dalam sholat tadi? Gak ada satupun yang menjawab. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang berbicara dalam sholat tadi? Tidak ada satupun yang menjawab. Sampai Rasulullah bertanya 3 kali. Siapa yang berbicara dalam sholat? Dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Kemudian saya menjawab, ya. Saya wahai Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang tadi kamu ucapkan ketika
bersin. Kemudian saya jawab, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya Allah, lebih daripada 30-an malaikat berebut untuk membawanya ke atas doa tadi. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Syekh Albani mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Ya. Jadi mengucapkan alhamdulillah ketika bersin di dalam sholat diperbolehkan. Jika kita sekalian sholat berjamaah, sebaiknya mengucapkan alhamdulillah itu tidak dengan keras. Supaya apa? Kora itu banter-banter. Padahal wangi krungu. Agar apa? Agar tidak mengganggu. Lah tadi bersihnya keras sudah. Agar tidak dijawab oleh orang lain yang sedang dalam kondisi sholat, agar tidak menjawab yarhamu Allah. Ya. Karena ucapan seperti itu bisa membatalkan sholat. Ya. Oke. Boleh Pak? Boleh. Jadi memang terkadang ada tipe-tipe piyai niku, tipe-tipe orang yang susah bersin. Bahkan ketika saya masih kecil itu sama simbah gue nek arep bersin nggak bisa. Arep wae ra iso iki kon nyang latar kondangan nyawang sengingi. Nyang latar. Nyawang sengingi. Ra iso bersin. Goleke wulu pitik, Pak. Dikileni irunge akhirnya bisa bersin. Ketika bisa bersin, wah luar biasa nikmatnya. Urat-urat bagian punggung, bagian kepala kan kaya-kaya ketarik, plong ngono, Pak. Nenek arep bersin muntup-muntup gak jadi. Cumleng. Iya tak? Saya teringat, saya itu punya satu video, cuman di HP saya tak cari sudah nggak ada. Ada seorang laki-laki berdiri di padang pasir. Ya, pokoknya di satu tempat yang tidak banyak pepohonan. Kemudian, ya satu orang ini berdiri di situ dengan melihat ke langit. Kemudian datang laki-laki kedua, tanya sama si orang pertama, nek bahasa saya, kue lagi ngopo? Kamu baru ngapain kok melihat ke langit? Tidak dijawab oleh laki-laki pertama. Akhirnya orang kedua ini penasaran, Pak. Ikut berdiri situ, ikut-ikutan melihat langit. Datang lagi laki-laki ketiga, nanya sama laki-laki kedua, sedang ngapain kamu? Nggak dijawab. Tak hitung itu kalau nggak salah 4 atau 5 orang laki-laki ikut berdiri di situ. Selang beberapa saat, Pak, orang yang pertama kali berdiri di situ bersin, setelah bersin pergi. Saya lihat raut muka keempat atau kelima orang yang ikut berdiri situ itu raut muka orang yang kecewa. Kecewa maksudnya anyel. Tibakno awak dirimu mengenteni wong arep, Pak. Wahing. Paman jenengan mesti anyel, Pak. Ya wis ditekoki orang jawab. Direwangi melu nyawang sengingi kok jebulane mau ngarep wahing. Bareng iso wahing lunga klepat lak kuwi anyel lho, Pak. Menyita waktu kan gitu ya. Menyita waktu. Ya. Jadi kembali pada materi tadi. Ya, jadi kalau ketika sholat jamaah, kalau dia bersin
alhamdulillahnya jangan dikeraskan agar orang yang mendengar itu tidak mengucapkan yarhamukallah. Ya. Ada satu riwayat dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Lah si Muawiyah ini bukan Muawiyah khalifah ya, tapi Muawiyah bin Al-Hakam. Beliau sampaikan, saya sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika itu ada orang yang bersin. Maka kemudian saya mengatakan, yarhamukallah. Wah, ketika itu menimbulkan satu perhatian. Orang-orang kemudian memandang kepada saya dan mereka pun kemudian memukul tangan mereka ke paha. Maksudnya ngasih bahasa isyarat, jangan banyak bicara. Jadi orang-orang itu cuma pada melihat ke si Muawiyah bin Al-Hakam ini, kok jawab yarhamukallah. Lah si Muawiyah nanya, mengapa kalian kok pada melihat saya? Nah kemudian orang-orang itu pada ngasih bahasa isyarat dengan menepuk paha. Si Muawiyah paham, kemudian beliau diam. Ya. Nah kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau selesai sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil si Muawiyah bin Al-Hakam tadi. Dipanggil. Beliau memanggil saya, sungguh ayah ibu saya adalah tebusan beliau. Saya tidak pernah menyaksikan ada seorang guru yang lebih baik daripada beliau dalam mengajar. Ya. Beliau tidak pernah mengumpat, tidak memaki saya, tidak membentak saya. Jadi Muawiyah dipanggil oleh Rasulullah, tidak dimarahi, tidak dibentak, dan tidak diumpat oleh Rasulullah. Cuman Rasulullah mengatakan di dalam sholat tidak boleh ada perbincangan manusia. Loh, akhlak Rasulullah dalam menasihati orang yang keliru itu tidak sambil bencerengan kayak awak dhewe, Pak. Ngandani anake ramapan mencereng, ngandani anake ramapan tangannya gatel. Tapi Rasulullah tidak. Beliau menasihati kepada si Muawiyah bahwasanya di dalam sholat itu tidak boleh ada perbincangan. Jadi ra itu omong-omong, cacah cilik-cilik saiki malah sholat itu cerita. Ya, ora cacah cilik-cilik toh. Saya juga punya videonya. Wes tuwek-tuweke salat dijo Gojek kok. Enek sing jengkit jeplok bokonge. Wae enek sing sikile dinyene-nyene iki tuwek-tuwek ra ngerti apa ora ngerti aturan. Ya. Jamaah kajian asalnya ini semua. Ya. Jadi ketika bersin di dalam sholat boleh mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dalam sholat jamaah bacaan alhamdulillahnya dipelankan, disirkan, kira-kira bisa didengar oleh dirinya sendiri supaya tidak dijawab oleh jamaah yang lain yarhamu Allah. Ya. Terus gimana Pak kalau ada orang yang bersin tapi dia tidak mengucapkan kalimat tahmid, apakah boleh dijawab dengan kalimat tasmid? Itu betul? Tidak boleh. Ya. Ada satu hadis dari Abu Musa. Ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu, qala dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata, Sami itu berarti mendengar secara langsung, enggak perantara orang lain.
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Musa radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atosa ahadukum fahamidallah fasamituhu fa ilam yahmadillaha fala tusamituhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian itu bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kalian ucapkan tasmid. Dan apabila tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan ucapkan tasmid. Jadi pomo sing bersin tadi, yang wahing tadi dia mengucapkan tahu, nggak perlu dijawab biar kamu kalau. Nah dijawab apa Pak? Tempe. Wih tambah gendengi. Ye. Ye. Kan sering dia akad kalau dia bersin kita bilang alhamdulillah. Dulu dia jawabnya sudah dalam hati, itu gimana? Itu sering terjadi, sering banget. Ya. Sering. Kita jawabnya gimana? Ya. Dia udah ngomong sudah dalam hati gitu. Kurang pas. Kenapa? Karena yang namanya ucapan itu harus keluar dari lesan. Ya, kecuali kalau di dalam WC tidak boleh berkata kata, taruhlah dia mengucapkan alhamdulillah, jangan sampai keluar dari lesannya, dari mulutnya. Tapi nek jenengan grup jagungan ngobrol ngene, maca alhamdulillah tak batin, kuwi dasare nyelelek. Kuwi nyelelek. Ya perlu diluruskan, maksudnya mengucapkan alhamdulillah itu harus dengan bibir, karena posisinya tidak di dalam WC.